ya untuk kita semua. Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Nah, kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu secara online. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya jika kita saat teduh terlebih dahulu ya. Yuk kita saat teduh dulu. Amin. Nah, adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah, Kakak juga yakin pasti adik-adik sudah rapi, berpakaian rapi dan bersih, duduknya yang manis, sopan semua, dan semuanya tertib. Tidak ada yang ngobrol lagi. Nah, adik-adik, kakak semuanya sudah rapi duduknya, tidak ada yang ngobrol lagi. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita secara online. Nah, sebelum itu, kakak mau tanya nih, adik-adik, ada yang tahu nggak? Sudah berapa lama sih kita mengadakan dan mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ini? Ada yang tahu nggak? Jadi, kalau kakak lihat ya, kita ibadah sekolah minggu pertama kali secara online itu tanggal 22 Maret. Ya benar adik-adik, 22 Maret. Dan hari ini tanggal 24 Mei. Jadi kak, kita sudah ibadah sekolah minggu selama 2 bulan lebih ya kak. Wah iya benar adik-adik, kita sudah ibadah sekolah minggu secara online selama 2 bulan lebih. Wah, satu hal yang sangat-sangat kita syukuri dari Tuhan. Tuhan boleh mengizinkan kita ibadah walaupun kita di rumah aja. Kakak GSM diberikan kekuatan kepada Tuhan untuk mempersiapkan video yang bisa adik-adik tonton di rumah aja. Nah, adik-adik juga tetap bersukacita mengikuti ibadah ini. Nah, karena adik-adik sudah bersukacita, kakak mau ajak nih adik-adik untuk bernyanyi di lagu pembukaan. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu yang pasti adik-adik sudah tahu ya. Lagunya adalah It's Good to See You Here. Ayo kak, musiknya kak. Mulai gerakannya adik-adik. Ikuti gerakan kakak, oke? It's good to see you here with me. I'm so ready to game. It's good to see you here with me. I'm so ready to game. The Lord love you. Started I. The Lord love you. Started I. It's good to see you here with me. I'm so ready to give. It's good to see you here with me. I'm so ready to give. It's good to see you here with me. I'm so ready to give. The Lord
pembuka. Nah, saat ini kita akan berdoa, yaitu doa pembuka. Kakak minta adik-adik untuk duduk yang tenang. Kita ambil sikap doa yang baik. Kita lipat tangannya, kita tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang masih boleh kami rasakan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, kami masih boleh menikmati ibadah sekolah minggu, walaupun kami hanya melihat secara video. Tuhan yang baik, mari Tuhan sertai ibadah kami ini, melalui dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan, kiranya firman itu boleh berakar, bertumbuh dalam hati kami, dan dapat kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu pembuka, It's Good to See You Here. Nah, adik-adik tahu nggak? Sebenarnya Tuhan juga mengatakan seperti itu. Artinya, Tuhan itu senang melihat kehadiran adik-adik mengikuti ibadah saat ini. Nah, sebelum memasuki doa pengakuan dosa, kakak mau bertanya nih sama adik-adik, kita kan sudah mengikuti ibadah secara online atau di rumah aja selama 2 bulan lebih. Lalu bagaimana sih adik-adik menyikapinya? Bagaimana sih adik-adik memulai ibadah ini? Atau bagaimana sikap adik-adik selama mengikuti ibadah? Coba deh adik-adik tanya dalam hati masing-masing. Bagaimana ya? Nah, mungkin adik-adik ada yang berpikir, aku tetap bersukacita kok kak. Aku tetap baik mengikuti ibadah. Aku tetap duduk yang manis, duduk yang sopan, tetap tekun melihat dan mendengarkan firman yang disampaikan oleh kakak-kakak GSM. Lalu, mungkin adik-adik ada yang berpikir dan merasa, oh iya kak, selama ibadah dan pernah aku menjahilin kakak, menjahilin adik, aku ganggu mereka selama ibadah, aku ganggu mereka selama ibadah ini berlangsung. Nah, mungkin juga selama persiapan ibadah ini, ketika mama kita bangunin kita, ayo nak bangun, kita mau mengikuti ibadah sekolah minggu, jadi kita harus bersiap-siap. Tapi adik-adik mungkin ada yang mengatakan, bentar lagi dong mah, kan ibadahnya jam 11, aku masih ngantuk nih. Nah, kenapa sih orang tua kita itu membangunkan kita pada saat itu? Mungkin ada yang dibangunin jam 5, ada yang dibangunin jam 6, atau jam 7. Nah, kenapa sih orang tua kita membangunkan kita lebih cepat, lebih awal? Mungkin ya karena harus siap-siap. Adik-adik harus mandi, adik-adik harus sarapan dulu. Atau adik-adik, orang tua kita ingin supaya kita membantu mereka memasak di dapur. Hal kecil saja itu sudah membantu orang tua kita. Nah, adik-adik, sebenarnya ketika kita menolak ajakan orang tua untuk bangun lebih awal, itu sudah membuat mama papa kita sedih. Ketika kita menjahilin kakak, menjahilin adik, itu juga sudah membuat mereka sedih. Kita juga tidak suka dijahilin. Ketika kita sudah, wah aku semangat nih, contoh adik kita sudah lagi fokus mendengarkan firman, malah kita ganggu, malah kita jahilin. Itu
tidak baik ya adik-adik. Adik-adik seharusnya bersikap sama seperti adik yang sopan, kakak yang sopan juga. Seperti itu. Jadi adik-adik, kakak berharap dan kita sama-sama berdoa supaya kedepannya sikap hati dan perbuatan kita juga semakin baik. Nah, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengakui dosa-dosa adik-adik, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sebelum itu, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu. Judulnya Tuhanku, Bila Hati Kawanku. Nah, adik-adik pasti sudah tahu lagu ini ya. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Halo adik-adik semua. Wah, senang sekali ya bisa bertemu lagi dengan adik-adik walaupun secara online. Gimana adik-adik? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Semuanya sikap doa yang benar ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami Tuhan sampai saat ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, sertai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya tertuju hanya kepadamu. Ini doa kami Tuhan, tuntunlah kami. Amin. Oke adik-adik, kita lanjut ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1-10. Nanti kakak akan dibantuin oleh teman kakak. Sebut saja namanya Marcel. Nah, nanti Marcel akan bantuin kakak untuk membacakan firman Tuhan hari ini. Adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh ya sambil diikuti di rumah masing-masing. Oke Marcel, silakan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi
dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengempaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Oke adik-adik, kita tadi sudah baca sama-sama firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak mau tanya nih, masih ingat gak adik-adik, siapa sih tadi tokoh utamanya dalam firman Tuhan yang barusan kita dengarkan? Ya, betul sekali, Paulus. Tapi adik-adik, tahukah kalian siapa Paulus itu? Paulus adalah seorang rasul Tuhan. Tugasnya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Paulus bercerita mengenai kebaikan dan kasih Allah dalam diri Yesus Kristus, sehingga banyak orang nantinya mau percaya kepada Kristus. Sebagai seorang rasul, Bapak Paulus sering melakukan perjalanan ke banyak tempat, supaya semakin banyak juga orang yang percaya. Nah, saat itu Bapak Paulus dari Athena hendak pergi ke sebuah kota bernama Korintus. Setelah Bapak Paulus sampai di Korintus, dia bertemu dengan sepasang suami istri, namanya Aquila dan Priscilla. Aquila dan Priscilla ini sebenarnya berasal dari Pontus, namun mereka telah tinggal di Italia. Bapak Paulus pun singgah di rumah mereka dan tinggal bersama dengan mereka. Bapak Paulus dan mereka memiliki pekerjaan yang sama. Nah, tadi kita sudah sama-sama baca ya adik-adik, apa itu pekerjaannya? Iya, tukang kemah. Nah, karena pekerjaan mereka sama, maka mereka bekerja bersama-sama juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap hari Sabat, Bapak Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan meyakinkan orang-orang Yahudi dan Yunani tentang Yesus. Ketika Silas dan Timotius, teman sekerja Bapak Paulus, datang dari Makedonia, Bapak Paulus semakin bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Paulus senang karena dia dapat melayani bersama dengan saudara-saudara seimannya. Walaupun begitu adik-adik, perjalanan pelayanan Bapak Paulus tidak selalu berjalan mulus. Ada juga sebagian orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Paulus. Mereka menolak untuk percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Tentu saja hal ini membuat Bapak Paulus bersedih. Oleh karena itu, Bapak Paulus pun pergi dari sana. Dan kemudian sampailah Bapak Paulus ke rumah seorang yang bernama Titius Justus.
Dia ini juga percaya kepada Allah. Rumahnya tepat berada di samping rumah ibadat. Lalu, tak disangka kepala rumah ibadat yang bernama Krispus dan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan karena kesaksian Bapak Paulus. Begitu juga dengan orang-orang Korintus yang mendengar perkataan Paulus, menjadi percaya mereka dan mau dibaptis. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Meskipun Paulus mengalami tantangan, tapi lihat, pelayanannya tidak sia-sia. Suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Bapak Paulus. Firman Tuhan itu mengingatkan Bapak Paulus untuk tidak perlu takut. Bapak Paulus harus tetap memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Selain itu adik-adik, Tuhan juga berkata bahwa Tuhan akan selalu menyertai Paulus dan Bapak Paulus akan tetap aman dalam lindungan Tuhan. Wah, hal ini membuat Bapak Paulus senang karena Tuhan memang tidak pernah meninggalkan Bapak Paulus. Adik-adik, sama seperti Bapak Paulus, janji Tuhan juga diperuntukkan loh kepada kita. Tuhan selalu berjanji untuk menjaga dan menolong kita dalam situasi sulit. Pertolongan Tuhan bisa datang dari siapapun, karena Tuhan bisa pakai semua orang yang ada di sekeliling kita untuk menolong kita. Salah satunya adalah saudara-saudara seiman kita. Saudara-saudara seiman yang dimaksud adalah saudara-saudara kita yang juga percaya kepada Tuhan. Tuhan tentu saja memberikan mereka untuk menguatkan, menolong, dan bekerja sama dengan kita dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara seiman yang dimaksud ini bisa guru sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu, dan keluarga kita tentunya, yaitu mama, papa, adik, kakak. Nah, mereka semua akan dipakai Tuhan untuk menolong kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur ya adik-adik. Karena ada kakak sekolah minggu yang selalu menguatkan adik-adik saat sedih. Ada teman-teman sekolah minggu yang menjadi teman yang baik. Ada juga orang tua yang selalu menolong kita. Apalagi saat ini kita sedang social distancing ya adik-adik. Keluarga yang senantiasa dipakai Tuhan untuk menolong kita dalam situasi ini. Ada mama dan papa yang dihadirkan Tuhan untuk menjadi penolong di rumah. Contohnya, mama dan papa memberikan makanan yang sehat untuk keluarga. Oleh karena itu, kita harus percaya akan kehadiran mereka sebagai penolong kita yang diberikan oleh Tuhan. Adik-adik, tapi kita juga harus ingat, bukan hanya saudara seiman saja yang dipakai Tuhan untuk menolong kita, tetapi kita juga dipakai Tuhan loh untuk menjadi penolong bagi saudara-saudara seiman kita. Adik-adik senantiasa dipakai Tuhan untuk menjadi penolong bagi saudara-saudara seiman. Wah, siapa nih adik-adik yang mau dipakai Tuhan? Adik-adik, kita semua pasti bersedia untuk dipakai Tuhan untuk menghibur, menguatkan, dan menolong saudara kita yang mengalami kesulitan. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan sampai di sini dulu ya. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 17 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang supaya firman Tuhan tertanam dalam hati kita, kita berdoa ya.
Semuanya sikap berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan kasih-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, supaya kami mau membantu saudara-saudara kami. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Wah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Kak Osin untuk cerita firman-Nya. Kita sangat menikmati adik-adik. Nah, melalui firman ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan saudara-saudara seiman kepada kita untuk menolong kita sebagai penolong kita. Nah, kita juga diingatkan untuk sebagai penolong untuk saudara-saudara seiman kita terlebihnya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Nah, adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Adik-adik siapkan amplop dan uang adik-adik. Kakak kasih waktu untuk mempersiapkannya. Nah, adik-adik, nanti setelah persembahan, adik-adik boleh memberikan persembahan tersebut kepada Mama Papa. Nanti Mama Papa akan menggabungkannya dengan persembahan keluarga di ibadah umum. Setelah itu, Mama Papa akan mentransfer persembahan tersebut ke rekening gereja kita. Nah, sudah selesai ya. Sebelum itu, kakak mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita mau dua persembahan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk ibadah ini. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan menyertai. Dan biarlah kiranya firman Tuhan boleh kami renungkan dalam hidup kami. Boleh berakar, boleh bertumbuh. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya persembahan itu boleh dipakai gereja
untuk melayani orang, untuk melayani sesama, untuk kemuliaan nama Tuhan yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapa, terima persembahan kami dan terimalah puji-pujian kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita masuk ke doa syafaat kita ya. Kita tahu bahwa hari ini saudara-saudara kita sedang merayakan Idul Fitri. Nah, mari kita doakan supaya mereka tetap bersukacita, tetap tenang merayakannya, tetap damai. Nah, kita doakan juga supaya walaupun di tengah pandemi ini mereka tetap merasa bahagia. Karena kita tahu bahwa dari mereka ada sebagian yang tidak bisa pulang kampung, tidak bisa berkumpul bersama keluarga-keluarga mereka. Nah, sebelum doa syafaat, kakak mau ingatkan adik-adik yang pertama, jangan lupa ya baca starnya. Star sudah diberikan dalam bentuk soft copy. Yang kedua, mari kita doakan juga teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Kita satukan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali lagi Tuhan, kami berdoa kepadamu. Saat ini kami sudah di akhir ibadah kami. Kami ingin membawakan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang beragama Muslim saat ini sedang merayakan Hari Idul Fitri mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya mereka ketika merayakannya tetap tenang, tetap damai, tetap bersuka cita. Walaupun di tengah pandemi ini, mereka boleh merasakan kebahagiaan. Walaupun Tuhan, kami tahu ada beberapa saudara-saudara kami yang tidak boleh berkumpul, tidak boleh pulang kampung. Kiranya dimanapun mereka berada, mereka tetap merasakan kebahagiaan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri ini. Tuhan yang baik, kami juga bawa teman-teman kami yang dalam 1 minggu ini berulang tahun. Mari Tuhan, Engkau sertai, Kau berikan panjang umur, Kau berikan kesehatan kepada teman-teman kami, Kau berikan sukacita yang lebih dalam lagi, supaya mereka boleh menjalani hidup ini dengan taat kepada Tuhan, semakin bertumbuh lagi, semakin menjadi kesukaan kepada orang tua, membawa damai kepada sesama, dan terlebih kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa syafaat kami. Kami sangat bersyukur. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, kita telah selesai ibadah sekolah minggu hari ini. Lalu terakhir apa ya? Ya, aktivitas. Nah, apa ya Kak aktivitasnya? Oke, Kakak bacain ya. Jadi yang pertama, adik-adik diajak untuk membantu mama papa di dapur. Membantu dalam memasak, menyiapkan bahan-bahan makanan, boleh juga membersihkan peralatan makanan. Nah, boleh juga menyiapkan makanan. Yang kedua, ketika adik-adik membantu mama papa dimasak, kakak sarankan bahan makanannya lebih aman ya. Contohnya seperti telur dan tepung. Nah,
Adik-adik ketika membantu mama papa di dapur, jangan lupa untuk mendokumentasikannya dalam bentuk foto ya adik-adik. Nanti mama papa adik-adik boleh mengirimkannya ke WhatsApp group. Oke? Nah, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tetap bersuka cita ya adik-adik.